Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga saham-saham dari sektor batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, menguat 0,74% ke harga 7.437 dan transaksi hari ini ada di 44,6 triliun. Sangat besar, kemungkinan nih ada nego atau mungkin hitung-hitungan PUPS-nya itu baru yang kemarin tembus di tanggal 6 itu kan masuk hari ini yang sebelum jam 10 pagi, dan yang tembus lebih dari jam 10 hari Jumat kemarin itu masuknya akan di T+1 setelah tanggal 9, berarti tanggal 11. Dan juga yang tembus PUPS Adroha atau AADI akan masuk di tanggal 11. Nah mungkin itu ya yang membuat transaksi besar atau mungkin ada nego. Dan langsung saja ke teknikalnya bagus. Peluang besar 7.500 minggu ini disentuh. Dan ISG kemungkinan besar sebelum lanjut uptrend mudah-mudahan ada window dressing. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di time frame monthly atau bulanan, dia sudah naik 4,5%. Dan Bapak Ibu juga harus tahu historinya. Kenaikan tertingginya itu hanya ada di bulan November, itu naik 9%, itu di 2020 setelah Covid. Setelah itu rata-rata kenaikannya di 5%. Pernah naik 6% 2021. Tapi setelah itu setahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang itu rata-rata kenaikannya di 4-5%. Jadi kalau sudah naik 4,5%, jadi ya ada potensi upside-nya mungkin 1,5% lagi. Logikanya seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu, market maker-nya mungkin masih kuat ya bisa tarik. Tapi ya perlu hati-hati kalau dia minggu ini melanjutkan kenaikan sampai 2%-an. Ada peluang juga koreksi yang cukup dalam. Ya misalnya, tapi ini belum pasti. Ini kan tadi naiknya 4,5%. Kalau dia naik lagi 1,5%, berarti 6% dia udah naik, berarti akan kepentok dia nanti di 7.550. Ya hati-hati kalau Bapak Ibu beli saham di area 7.550. Saham big cap atau saham-saham yang sudah naik tinggi bisa jadi ada koreksi dulu. Nah itu, jadi jagaannya sekarang 7.300, 7.350 supportnya. Jadi kalau ISG sideways kita bisa beli saham di support, jual di resisten. Seperti itu ya. Besok gimana? Harusnya masih bisa naik, tapi kemungkinan besar bisa ada volatilitas nih kalau AADI dibuka. Nanti kita analisa. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1430 menguat 0,7%. Indi bagus, cuman perlu konfirmasi tembus dulu 1450. Hari besok harus tembus tuh kalau mau bagus, mau gas. Karena ISG sudah dekat-dekat kan, udah tinggal 1,5% yang ada potensi koreksi ya. Mudah-mudahan kalau nanti malam Newcastle call harga coal dunia menguat dan Indi tembus 1450, targetnya nggak usah jauh di 1550-1600 Indi ya. Itu aja. Kok boleh beli dulu nggak? Kalau Bapak Ibu mau beli dulu, stop loss di bawah 1370, nggak usah dalam-dalam 1370 buang. Kalau mau beli buy on record bisa juga, tergantung Bapak Ibu ya. Itu aja. Lanjut, Adro yang ditutup di harga 2680 menguat 16,52%. Adro luar biasa ya, menguat lagi, rebound lagi. Selamat bagi Bapak Ibu yang ada beli hari ini. Kalau di grup Bornet Trader, di grup swing tuh beli pas ARB kedua, saya suruh antri di 2330 sebelum open market. Bapak Ibu pernah lihat video saya, akhirnya dapat di harga ARB, habis itu dia rebound. Habis itu hari esokannya 2 Desember itu saya suruh beli lagi bagi yang ketinggalan di 2180 dan tutupannya di 2310. Jadi ada kenaikan 130 poin, hampir 7%, 6,5%. Nah itu saya bilang hot selama dia nggak jebol 220. Dan ya benar aja 220 nggak pernah disentuh, paling rendah dia 2290. Nah habis itu dia hari ini rebound. Dan hari ini yang scalping juga dapat. Saya lihat di jam 9 tuh kayaknya menarik, karena melihat harga AD-nya kan arah. Terus yang ngebit tuh sedikit 500-an. Kemungkinan nih bisa lari ke Adro nih duitnya nih. Perkiraan saya seperti itu. Oh ya ternyata memang ada buying power di Adro dan kami entry.
Dan lumayan, pengennya scalping cari 3%, 4% karena saya juga pakai margin. Tapi melihat bid offernya masih bagus, masih kuat, ya kami tetap hold. Dan akhirnya profit lebih dari 10%. Nah itu yang kita harus melihat. Gimana melihatnya? Pakai feeling nggak? Ya pakai feeling. Pertamanya lihat bid offer, feeling dikombinasi. Tapi habis itu based on teknikal, kami pakai teknikal di mana kami harus stop loss. Kalau Bapak Ibu mau belajar itu ada di kelas scalping. Itu saya jelaskan semua bagaimana caranya, bagaimana psikologis pasar, ya. Jadi trading bukan modal feeling doang, tapi juga based on teknikal, melihat bid offer yang scalping seperti itu. Kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa join di kelas scalping, tapi saya belum buka lagi ya karena baru minggu lalu. Kelas live Zoom-nya kalau Bapak Ibu benar-benar ngebet pengen mau, ya bisa nonton rekamannya nanti kalau ada buka kelas Zoom lagi. Mungkin di Maret. Ya Bapak Ibu baru saya joinkan di live Zoom. Nah, tapi kalau berminat daftar dulu, cari profit dulu ya. Bisa tuh join. Nanti rekaman yang minggu lalu saya kasih biar Bapak Ibu belajar dan bisa langsung cari profit di grup Linktree di deskripsi kalau tertarik. Itu ya untuk Adro saat ini. Arahnya kemana? 2800. Kira-kira mungkin nggak dia nutup gap atas? Ya kita lihat aja lah. Namanya market apapun bisa terjadi. Tapi kayaknya berat. Kalau menurut saya bisa kepontok di 2800, 2900. Mungkin nggak EMA 200-nya? Coba hitung ya. Dari atas ke EMA 200-nya berapa tuh? 15%, kayaknya berat ya. Tapi ya namanya market bisa-bisa aja. Ya kita lihat aja. Karena Adro kan sudah green energy tuh. Yang batu baranya tuh AAD. Cuman AAD-nya kan masih IPO atau masih arah-arah. Jadi tinggal nunggu lihat lah. 1-2 bulan lagi bagaimana kondisi AAD-nya. Tapi trading gak harus nunggu 1-2 bulan. Ya nanti kalau dia kebuka arahnya mulai rame teknikalnya ya bisa beli. Itu aja untuk Adro. Lanjut ADMR yang ditutup dari 1345 menguat 2,28%. ADMR bagus, tinggal nunggu tembus 1350 tapi lebih konfirmasi kalau dia tembus 1400. Trendline downtrend dipatahkan dan siap-siap uptrend. Boleh beli sekarang Bapak Ibu kalau mau beli sekarang. Kalau dia masuk lagi di bawah 1300 buang, nggak perlu di bawah. Jebol trendline downtrendnya ini 1300 jebol ya buang aja, mungkin 4%, 5% lah. Targetnya kemana kalau jalan? 1550, 1600 ADMR. Lanjut PTBA yang ditutup di 2750 menguat 0,73%. PTBA supportnya Bapak Ibu bisa pakai 2680. Resistennya 2800. Tembus minggu ini bagus. Target 3000 ya. Minimal 3000, nggak harus minggu ini tapi targetkan aja sampai minggu depan. Yang penting tembus dulu 2800 minggu ini. Lanjut ITMG yang ditutup di harga 27.850 menguat 0,54%. ITMG saat ini bagus. Sekarang supportnya pakai berapa? Tetap aja 26.500. Kalau ada koreksi-koreksi cicil karena kemungkinan besar kalau ITMG gagal menembus 28.000 dia akan sideways sebelum tembus. Tembus nggak nanti? Peluang tembus 30.000 di Desember potensi disentuh. Jadi dari harga sekarang itu ada potensi upset sekitar 6% lagi ke 30.000. Mudah-mudahan ya ITMG harusnya bisa. Potensi tembus 28.000. Nggak minggu ini ya minggu depan ITMG. Lanjut UNTR yang ditutup di harga 28.500 menguat 1,96%. UNTR akhirnya tembus dan lanjut nggak? Lanjut. Ini ada double bottom atau triple bottom dan dia breakout 28.000. Targetnya 30.000 sampai 31.000. Aman nggak? Aman harusnya. Nggak jebol lagi harusnya 20 berapa nih? Kita turunin dikit aja ya. Toleransinya 27.500 harus dijaga. Kalau dia koreksi dikit malah kesempatan Bapak Ibu beli UNTR. Lanjut DOIT yang ditutup dengan 650 sama harga penutupan hari sebelumnya. DOIT harus rebound besok. Jangan jebol 630. Kuncinya jebol itu gagal. Ingat itu aja. Untuk DOIT. Ya kalau mau beli tunggu hijau bisa. Atau koreksi ke 630, 640 beli di bawah biar listnya kecil bisa. Pokoknya harus rebound lah. DOIT 1-2 hari ke depan. Ya kalau dia minggu ini tembus 700 siap-siap bangkit lagi. Ada potensi menguji high-nya 800 lagi. Sampai targetkan akhir Desember. DOIT. Lanjut
Harum yang ditutup di harga 1115 menguat 0,9%. Harum harus bangkit, nggak ada cerita nggak bangkit. Bapak Ibu pakai supportnya 1080 jebol itu 1060 buang. Berarti dari harga sekarang kalaupun cut loss paling 5% lah. 5% udah. Targetnya kemana? Minimal arah 1200. Nah, risk reward 1/1,5. Pokoknya harus berangkat. Masa saham-saham batubara lainnya rebound, dia nggak rebound, walaupun dia nggak hanya punya batubara, ada sektor lain juga ya. Tapi harusnya bangkit. Harum kecil kemungkinan kalau sampai jebol 1100, 1090-nya lagi. Itu aja untuk Harum. Lanjut BSSR yang ditutup di harga 4.330 menguat 1,16%. BSSR harusnya bagus, bangkit ke atas dan targetnya 4.440. Koreksi-koreksi dikit, ambil support yang harus dijaganya sekarang masih sama 4150, 4200 itu akan jadi support. EMA 200 jadi sandaran terakhirnya, jangan sampai jebol. Kalaupun Bapak Ibu nekat beli harga sekarang tapi menurut saya kurang ideal, mending tunggu koreksi dikit. Kalaupun harus cut loss yang nggak dalam 5% tuh ideal nggak cut loss? Ideal. Tapi harga profitnya itu yang nggak ideal. Ya, cuma 3% ke 4.500, 4.400. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu belinya harga sudah terlalu tinggi. Bapak Ibu pengen beli saham tuh yang kalau sudah baru hijau. Kalau lagi merah-merah Bapak Ibu nggak mau. Karena bisa turun lebih dalam. Karena ya psikologis manusia tuh melihat yang merah-merah, melihat yang rugi-rugi itu nggak mau. Lebih condong psikologis manusia itu melihat yang hijau tuh kayaknya bakal naik lagi. Ya itu ya. Makanya banyak yang retail FOMO. Beli saat hijau tinggi naik 30% berani beli. Ya karena itu psikologis dasar manusia tuh memang suka yang melihat yang merah, yang untung-untung lah, yang naik-naik. Nah itu ya. Jadi seperti itu aja untuk BSSR. Lanjut ABMM yang ditutup di harga 3.540 menguat 0,56%. ABMM harus bangkit, Bapak Ibu pakai supportnya 3.400. Nah kita pakai support bodinya nih aja ya. Body mana nih? Body tanggal 6 November. Ekor nih pakai nggak ya? Terserah Bapak Ibu lah. Kalau Bapak Ibu mau juga boleh. Nggak ada yang salah. Yang penting punya plan. Misalnya Bapak Ibu pakai ekornya ini baru cut loss ya boleh. Ya, makin dalam cut lossnya nggak masalah nggak? Nggak masalah. Terserah. Dan kalaupun Bapak Ibu pakai ekornya nih untuk stop loss di bawahnya, ya risk rewardnya masih masuk. Karena profitnya 8,46%, risknya 5,4%. Dan itu baru profit awal. Kalau dia nih bangkit uptrend minimal 4.400, 4.500 arah nih. Risk rewardnya bahkan 1/6. Menarik nggak? Menarik kalau bangkit ABMM. Minggu ini kalau bisa sudah di atas 3.600. Kalau lebih bagus 3.800 tembus. Mudah-mudahan ABMM. Lanjut. Bian akhirnya tembus atau menyentuh 20.000, sayangnya nggak tutup. Dan hari ini di harga 19.900, menguat 0,25%. Bian bagus nggak? Bagus. Ada potensi bangkit nggak? Ada potensi. Cuman kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, ya resikonya pasti lebih besar. Target mana? 22.000. Ditargetkan aja Desember, 2 minggu ke depan. Bian mudah-mudahan sampai. Lanjut. Toba yang ditutup di harga 464 menguat 0,86%. Toba bagus, Bapak Ibu pakai supportnya tetap 440 jebol itu buang. Kalau dia minggu ini tembus 480 bangkit uptrend, selesai koreksinya nih. Bisa dibilang pola Pauline West, bisa dibilang pola pattern plate. Kalau tembus 500 uptrend. Tapi titik amannya nggak usah 500, 480 aja tembus bangkit Toba. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 545 menguat 5,82%. KKGI sudah bangkit lagi. Sayangnya belum tembus 550. Kalau tembus tutup di atas 550 minggu ini, minggu depan arahnya 600-620. Kalau ditanya beli nggak? Bapak Ibu tuh belinya harganya agak memang ya nggak salah. Karena setiap harga beli itu pasti ada resikonya masing-masing. Tapi harga sekarang Bapak Ibu siap cut loss di 10%? Karena ya cut lossnya ya jebol EMA 200-nya baru cut loss. Kenapa nggak di tengah-tengah sini? Bisa kegocek habis di cut loss dia naik lagi. Kalau Bapak Ibu siap silahkan. Nggak salah juga. Saya sih punya trading plan. Mendingan ya saya anggap kalau dia tembus 500 gagal ya saya cut loss aja dulu. Nanti saya cari saham lain mungkin saya cut loss 3%. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Nggak ada yang salah. Kalau ada yang bilang yang dilakuinnya itu salah, yang dilakuin ini salah, yang benar tuh saya. Ya berarti dia nggak mengakui kalau memang di market ini banyak cara mencari profit.
Yang dia pikirin ya cara dia aja. Mungkin ya buat jualan juga. Jadi seperti itu aja untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.